Pria ini adalah broker Golden Circle, Kang Taegu. Orang yang ditelepon Shin Yongmin untuk membantunya. Adegan berganti ke ruang kepala sekolah Oh Daewan. Kang Taegu berpikir bahwa orang seperti Oh Daewan adalah tipikal orang yang tidak akan mengambil resiko. Setelah memikirkan itu, Kang Taegu berkata, "Aku mendengar Shin Yongmin diperlakukan tidak adil, bisakah kamu menjelaskannya?" Kepala sekolah Oh Daewan menjawab dengan wajah polos, "Apa maksudnya Mu? Kita tidak pernah melakukan hal seperti itu." Kang Taegu berkata, "Sesuatu menarik terjadi beberapa hari lalu, 4 siswa dikirim ke rumah sakit dan mereka dikeluarkan, tapi orang yang menghajar mereka hanya dihukum ringan. Kalau hal seperti ini terjadi, dia bisa berakhir di penjara." Dengan tatapan serius Kang Taegu berkata, "Apakah kamu memberikan perlakuan spesial ke Kim Hyun Sung? Kalau seperti itu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja." Setelah mendengar ancaman Kang Taegu, kepala sekolah Oh Daewan tertawa kecil dan berkata, "Menarik sekali, sejak kapan di Daesan, kita melakukan semua yang orang Daesan mau. Kita tidak melakukan tindakan kriminal dan sudah berdiskusi dengan pihak kepolisian, jadi lakukan apa maumu." Kang Taegu menatap Oh Daewan lebih tajam lagi dan langsung mengancamnya, "Apa kamu serius? Karena aku akan melakukannya." Kepala sekolah Oh Daewan pun mendesah dan berkata, "Ya, lakukan semaumu. Saya tidak tahu apa rencanamu, tapi di tempat ini, ancaman tidak akan bekerja." Adegan berganti ke kantor polisi, seorang polisi berkata, "Apakah itu masalah? Kasus itu adalah kasus membela diri dari pria yang dibuli. Bahkan kita polisi bisa melihat seperti apa kejadiannya. Kalau kita mau menghukum siswa Kim Hyun Sung, maka kita harus melihat seluk-beluk permasalahannya dulu. Dan itu hanya membela diri." Mendengar penjelasan polisi, Kang Taegu menjadi semakin kesal karena di sekolah dan kantor polisi, semuanya sama. Dengan kesal Kang Taegu berkata, "Sial. Inilah kenapa orang tidak percaya polisi. Kalau kamu tidak mengambil masalah ini serius, aku akan memviralkan ke media. Kamu tahu sendiri kan berapa berbahayanya sosial media sekarang ini." Polisi itu pun mendesah setelah mendengar apa yang dikatakan Kang Taegu dan berkata, "Ini di Daesan, bukan Seoul, tapi Daesan. Kamu mau publish atau tidak masalah. Beritanya bisa hilang bahkan jika saya pergi liburan." Kang Taegu pun sontak kaget melihat respon polisi yang bahkan tidak takut sama sekali walaupun sudah diancam akan menggunakan sosial media untuk memviralkan kasus ini. Di luar kantor polisi, Kang Taegu sedang menelpon seseorang. Orang itu berkata dari telepon, "Para polisi dan Oh Daewan itu dekat. Itu hal yang sangat wajar di desa kecil. Semua orang saling kenal satu sama lain. Jadi ku berpikir bahwa mereka semua memilih untuk diam. Karena Oh Daewan percaya pemimpin di tempat ini." Adegan berganti di depan sebuah toko. Kang Taegu sedang duduk dan berpikir segala hal yang bisa terjadi. Bermasalah dengan orang berkuasa di tempat ini sangatlah merepotkan. Jika ini bersangkutan dengan tujuan tertentu, maka tidak akan serumit ini. Setelah memikirkan semua itu, Kang Taegu berkata dengan frustasi, "Semua orang penting di sini berada di pihaknya. Apakah ini alasan orang-orang itu mau berada di Seoul?" Kang Taegu pun menyalahkan rokoknya dan berpikir, bahwa ini semua sangat jelas. Mereka tidak mau mengambil misi di tempat seperti ini walaupun misinya gampang, para penguasa saling kenal satu sama lain. Setelah memikirkan semua itu, Kang Taegu bertambah kesal sampai dia memukul mejanya dan berteriak, "Aku tidak mungkin gagal." Pada dasarnya Golden Circle tidak pernah gagal dalam melaksanakan misinya. Dan kalau Kang Taegu gagal, maka Golden Circle akan mengirim broker lain dan kalau sampai itu terjadi maka kehidupan Kang Taegu akan berakibat tragis, karena mereka tidak pernah mengampuni orang yang gagal dalam melaksanakan misi. Itulah alasan ketakutan Kang Taegu yang sebenarnya. Adegan berganti ke Shin Yongmin yang sedang berbicara lewat handphonenya. Shin Yongmin dengan kaget berkata, "Apa yang kamu bilang, apa maksudnya semua ini? Kamu bilang akan menolongku." Rupanya orang yang menelpon Shin Yongmin adalah Kang Taegu. Kang Taegu dengan kesal berkata, "Dasar bedebah sialan, apakah kamu pikir Golden Circle itu lelucon semata? Kamu sudah dibayar, menolongmu, hanya karena kamu kesusahan. Apakah kami terlihat seperti itu?" Mendengar amukan Kang Taegu dari telepon, Shin Yongmin pun gugup dan berkata, "Bukan seperti itu." Setelah berkata itu, Kang Taegu langsung berkata,
jika tidak, dengarkan. Aku akan menjelaskannya sekali, dasar brengsek pembuat masalah. Itu salahmu karena sudah mencari masalah dengan Kim Hyun Sung. Kamu harus berpikir jernih, guru boleh berada di pihaknya, tapi kalau nilainya jelek itu bukanlah hal yang susah. Gunakan otakmu, suruh teman atau adik kelasmu. Mendengar penjelasan Kang Taegu, Shin Yongmin hanya bertambah kesal. Dia meminta bantuan Kang Taegu untuk menolongnya, dan dia menawarkan bantuan, tapi bukannya ditolong, malah dia digurui oleh Kang Taegu. Kang Taegu pun berkata dengan dingin, dengarkan baik-baik Shin Yongmin, Golden Circle tidak menerima kegagalan. Kalau kamu menyerah, atau gagal, maka kami tidak hanya menghukum Kim Hyun Sung, tapi kamu juga. Seperti itulah Golden Circle, jadi apapun yang akan kamu lakukan, kamu harus berhasil. Setelah mengancam Shin Yongmin, Kang Taegu langsung mematikan teleponnya, membuat Shin Yongmin bertambah jengkel karena dia kebingungan harus berbuat apa. Dia bahkan tidak bisa keluar dari permasalahan ini lagi. Keesokan harinya di dalam kelas Shin Yongmin, semua siswa bergosip melihat wajah Shin yang diperban. Apakah itu akibat perkelahian dengan Kim Hyun Sung adik kelas yang gila itu, karena kemarin Kim Hyun Sung mengancam Shin Yongmin. Membuat semua orang berspekulasi bahwa Kim Hyun Sung menghajar Shin Yongmin setelah pulang sekolah. Mendengar itu membuat Shin Yongmin bertambah lebih jengkel lagi setelah semua yang dilaluinya kemarin. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah Kim Hyun Sung memukul Shin Yongmin dengan doka tepat di kelasnya dari belakang kemarin malam. Karena menerima pukulan yang sangat keras membuat kepalanya berdarah, membuat Shin Yongmin menjadi sangat kesal dan langsung ingin menghajar Kim Hyun Sung, saat pukulannya hampir mengenai Kim Hyun Sung. Dia pun berkata dengan dingin, sepertinya komisi lebih penting untukmu. Mendengar itu Shin Yongmin pun kaget dan menghentikan pukulannya. Kim Hyun Sung menambahkan, aku dengar bahwa broker datang menghadap kepala sekolah. Mendengar itu Shin Yongmin berkata dengan gugup, bagaimana kamu tahu? Kim Hyun Sung pun langsung mengancam Shin Yongmin bahwa anak tertua Myunjin Konstruksi, itu adalah pelindungnya. Keluar dari sekolah bukanlah hal sesimpel itu untuk Shin Yongmin. Kim Hyun Sung akan membawa Shin Yongmin ke pengadilan dan akan memenjarakannya dan setelah keluar dari penjara, orang-orang dari Myunjin Konstruksi akan menghajarnya sebisa mungkin dan akan membuat Shin Yongmin tidak akan bisa merasakan hidup seperti layaknya manusia, jadi pilihan satu-satunya adalah melarikan diri, tapi apakah akan semudah itu? Mendengar ancaman dari Hyun Sung sontak membuat Shin Yongmin ketakutan sampai dia melangkah mundur sambil berkata, apa yang kamu katakan? Apa maumu? Keadilan. Hyun Sung berlahan berjalan maju dan membuat Shin Yongmin yang sudah ketakutan pun jatuh. Dan berkata, tunggu. Hyun Sung pun berkata dengan dingin, hanya ada satu yang aku inginkan. Menghancurkan semua orang yang berurusan denganku. Hyun Sung menggenggam kerah baju Shin Yongmin dan berkata, kamu harus menerimanya. Kalau kamu ingin pergi ke sekolah di masa depan, jika kamu berharap hidup seperti manusia di Daesan, maka kamu harus bisa menahan penderitaan orang yang kamu bully. Setelah berkata itu, Hyun Sung langsung menghajar Shin Yongmin habis-habisan. Kembali ke waktu sekarang, Shin Yongmin berpikir bahwa dia bisa menghabisi Hyun, dan dia bukanlah apa-apa, tapi masalahnya adalah backingannya, tapi kalau dia melepaskan Hyun Sung, Golden Circle akan datang mencarinya dan menghukumnya atas kegagalannya. Shin Yongmin terjebak di situasi di mana maju salah, mundur pun salah. Kalau masih ingin berurusan dengan Hyun Sung, dan ternyata rumor bahwa backingannya itu adalah Go Chaengbom, maka tamatlah riwayatnya, dan kalau dia melepaskan Hyun Sung, maka Golden Circle akan mencarinya dan menghukumnya. Shin Yongmin yang merasa jengkel langsung membenturkan kepalanya ke meja, merasa menyesal menerima bayaran untuk misi ini, dan berharap dia tidak pernah menerima misi ini sama sekali. Dengan kesal Shin Yongmin berharap bahwa nilai Hyun Sung jatuh walaupun hanya sedikit, agar dia bisa memakai alasan itu untuk mengulur waktu walau hanya sedikit. Agar menghindari skenario terburuk yang bisa terjadi padanya. Adegan berganti ke Hyun Sung yang sedang berpikir bahwa ancaman hanya bekerja sementara. Setelah ujian maka semuanya akan berbeda. Shin Yongmin yang berusaha untuk selamat, Golden Circle yang berusaha menyelesaikan misi. Kalau sampai dia mendapatkan nilai sempurna maka emosi semuanya akan meledak. Dan disitulah Hyun Sung akan berhasil dengan rencananya. Adegan berganti ke tempat Jim Jung Do Chil,
yang sedang melatih Hyung Sung bertarung sembari menjelaskan bagaimana menjadi petarung yang kuat dan menghindari situasi parah yang mungkin bisa terjadi dalam pertarungan. Jung Do-chil melancarkan hook kanan, namun sayangnya dihindari Hyung Sung yang langsung membalas dengan hook kiri yang langsung tepat sasaran, tapi pukulannya masih sempat ditahan Jung Do-chil dengan tangannya, dan langsung menyudahi sesi latihannya sambil memuji Hyung Sung. Jung Do-chil berpikir bahwa Hyung Sung memiliki bakat menjadi seorang petarung profesional, bahkan Hyung Sung menggunakan beberapa gerakan yang belum diajarkan. Setelah berpikir demikian, Jung Do-chil berkata, bersihkan semuanya dan pulanglah. Istirahat juga penting. Hyung Sung berbalik dan berkata, oke. Di dalam benak, Jung Do-chil, kalau seandainya kesepakatan ini bukan tentang uang, maka dia sudah meminta Hyung Sung untuk mencoba keberuntungannya di pertarungan profesional. Walaupun dia sudah dilarang masuk ke dalam oktagon, tapi tidak kalau yang masuk itu adalah muridnya. Hyung Sung yang sudah selesai membersihkan semuanya pun bersiap untuk pulang, namun saat hendak berkata, sampai jumpa, seseorang langsung masuk ke dalam gym, dan orang itu bukanlah orang asing, melainkan orang yang sangat dekat dengannya. Orang itu adalah Kim Si-woo, yang datang untuk konsultasi dengan Jung Do-chil. Beberapa hari lalu, setelah Hyung Sung keluar meninggalkan Kim Si-woo di ruangan perawatan, Kim Si-woo berpikir, yang dia bicarakan ini kacau, dia seperti orang yang berbeda. Dulu itu dia selalu tersenyum, bahkan ingin sukses dan membuat neneknya senang. Kenapa sekarang seperti ini?